Ya, yang menarik sih, saya juga ada agak miris ya. Jadi walaupun Gaza itu diblokade, ternyata orang-orang kayanya ya tetap hidup seperti biasa. Terus gini, salah satu kebijakan Indonesia adalah mendukung solusi dua negara untuk meredam konflik di Palestina. Nah, menurut Pak Faisal, apakah masih relevan cara ini? Kan tidak mungkin juga umat Islam seluruh dunia rela Al-Aqsa yang pernah jadi kiblat pertama umat Islam, apa tempat Nabi Isra dan Mi'raj itu dihancurkan itu juga. Jadi memang konflik ini susah. Walaupun surat perintah penangkapan itu keluar, tidak seperta-merta orang akan nangkap Netanyahu. Ya, apalagi di negara sendiri siapa yang itu sendiri ya, makanya Netanyahu pasti bisa milih-milih, mungkin ya ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman. Israel ini kan negara imigran. Mayoritas penduduk Israel itu kan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai negara. Ya ada juga dari Indonesia yang datang. Beberapa saya kenal ada yang datang pindah ke sana karena dia muslim punya darah Yahudi. Tapi terutama dari pecahan Uni Soviet. Selamat datang di Esher On, edisi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, pengamat Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, eskalasi perang Israel-Palestina telah meluas ke Lebanon dan Iran. Kita perlu tahu apa pandangan seorang pengamat Timur Tengah tentang geopolitik di Timur Tengah. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Faisal Assegaf. Selamat sore Pak Faisal, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah ini Pak Faisal kan sudah banyak nulis buku nih. Kira-kira ada berapa buku yang ditulis tentang Timur Tengah? Saya itu udah 5, yang terakhir itu buku tentang ini, buku ini cocok untuk seterusnya dari judulnya itu Gaza, Simbol Perlawanan dan Kehormatan. Termasuk juga cocok dengan perang yang sedang berlangsung. Gaza, Simbol Perlawanan dan kehormatan itu juga fotonya itu kan penculikan, karena kita tahu kan serangan 7 Oktober tahun lalu juga ada 250-an orang yang diculik oleh pasukan Hamas dari Israel. Ini bukunya ditulis kira-kira tahun berapa nih? Ini hasil kunjungan saya ke Gaza 2012, saya 2 minggu di sana, itu saya tulis selesai 2014. Gitu. Jadi pengalaman pribadi langsung ya? Pengalaman pribadi langsung, karena kan saya juga dekat dengan para pemimpin Hamas, terutama dengan salah satu pendiri Hamas yaitu Mahmoud Zahar. Di sini ada fotonya. Terus juga saya di sana itu masuk lewat terowongan, jadi di perbatasan antara Gaza, Rafah bagian Gaza dengan Rafah bagian Mesir, saya masuk lewat terowongan. Jadi terowongan yang dibuat oleh sipil antara masyarakat, antara warga di Rafah bagian Mesir dengan Rafah bagian Gaza. Itu tapi terowongannya untuk evakuasi perang atau apa itu? Bukan, itu lalu lintas tradisional. Jadi untuk antara warga Rafah Gaza dengan Rafah Mesir. Perdagangan segala macamnya. Iya, segala macam itu. Kalau warga lokal bayarnya hanya 20 shekel. Itu sekitar $8. Tapi saya waktu itu saya bayar $200. Kenapa? Lebih mahal? Karena orang asing. Oh gitu. Awalnya $250, tapi akhirnya nego-nego $200. Terowongannya apa sih? Lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 250 meter. Cuma 1 meter ya? 1 meter. Jadi gantian. Kalau dari arah Rafah Mesir mau nyebrang, jadi dari Gaza nunggu. Jadi gantian, cuma 1. Waktu kalau lampunya mati atau ada apa, nggak AC atau udah ada ventilasi? Enggak ada, tapi ada ventilasi sih. Saya lihat ada pipa. Ada pipa. Di sini ada sih di buku saya fotonya. Wah, luar biasa ya pengalaman pribadi. Dan buku ini bisa tulis sendiri, luar biasa. Ya, nah ini Pak Faisal, ini kondisi perang Israel-Palestina kan sudah memanas dan sudah meluas ke Lebanon dan Iran. Nah kalau Pak Faisal lihat pemerintah Prabowo sekarang, kira-kira komitmennya terhadap Palestina seharusnya seperti apa? Yang menarik itu Prabowo itu berbicara di Shangri-La Dialog, itu kan dia menarik. Dia melontarkan wacana yang menurut saya wacana yang praktis ya. Itu terobosan karena dia bilang akan mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Itu wacana itu memang wacana yang sangat menarik, dan saya berharap sih nanti Prabowo yang datang menjemput langsung 1.000 pasien itu. Jadi artinya begini. Ketika Gaza, wilayah yang dijajah Israel termasuk tepi barat, terus juga Hamas yang dianggap teroris, itu kan punya posisi sama dengan pengalaman kita di masa lalu. Kita pernah dijajah, dan dulu juga pejuang-pejuang kita pasti dianggap teroris oleh penjajah, yakni Belanda atau Jepang waktu itu. Artinya begini, ketika Prabowo berkunjung, artinya dia berdiri di posisi yang sama ketika kita dulu sedang merasakan dijajah. Itu pertama akan menaikkan leverage kita sebagai negara, karena kita terdepan dalam membela Palestina dan masih jujur
jujur, artinya belum punya hubungan diplomatik, dan itu juga akan menaikkan artinya gini, dengan kunjungan itu Indonesia berani head to head dengan Amerika Serikat dengan Israel, karena Amerika dengan Israel kan menganggap Hamas atau milisi lainnya yang melawan penjajah Israel kan sebagai teroris. Tapi Prabowo dengan berani ya datang ke sana. Saya sih sangat berharap itu, apalagi latar belakangnya kan dia jenderal, terus Kopassus, mertuanya yang Kostrad juga kan pernah datang ke wilayah perang itu Bosnia kan. Tapi bukannya Indonesia ini kan non-blok nih? Iya. Harus menunjukkan sebagai non-blok, mungkin perdamaian saja, pasukan perdamaian saja. Pasukan perdamaian nggak mungkin. Karena ini kan Hamas sudah menyatakan tidak akan menerima kedatangan pasukan asing. Artinya begini, kalau pasukan asing itu ditempatkan di wilayah misalkan antara Gaza dengan Israel, artinya mereka akan menghalangi pejuang yang ingin menyerang Israel. Sama sebaliknya Israel juga tidak akan menerima. Artinya kan mereka akan sulit nanti kalau mau operasi keamanan ke Gaza. Ya, tapi kalau jadi untuk tujuan perdamaian mungkin PBB bisa menginstruksikan barangkali untuk mengirim pasukan perdamaian. Saya kira itu juga tidak mungkin. Karena ini kan sifatnya ini kan wilayah yang sedang dijajah. Bukan seperti Libanon dengan Israel, dua negara yang berdaulat. Yang ada pasukan UNIFIL tahun 2007 itu kan setelah perang 34 hari antara Hizbullah dengan Israel. Jadi pasukan perdamaian ini tidak mungkin terlaksana karena memang konteksnya berbeda. Ini Gaza dengan tepi barat ini masih dalam wilayah jajahan Israel. Jadi Israel merasa ya nggak perlu ada lagi pasukan asing di sini. Dan itu juga tidak akan ada yang mau yang datang ke sana karena Hamas pun menganggap loh untuk apa ada pasukan asing di sini, kita pun bisa berjuang di sini gitu. Tapi mereka malah belum menginginkan perdamaian barangkali. Kalau melihat kondisi ini berarti sama-sama panas, sama-sama pengen perang ini kelihatannya. Ya tentu saja kalau berkaca dari pengalaman kita, perlawanan bersenjata tetap diperlukan kan. Apalagi kan Israel sudah sering melanggar hukum internasional, sudah sering melanggar resolusi PBB. Kita tahu dunia sekarang sudah sepakat bahwa Israel melakukan genosida. Karena ICJ kan, Mahkamah Internasional sudah menetapkan Israel sudah melakukan genosida di Gaza. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional ICC, beda dengan ICJ, bagian dari itu sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Selain juga untuk dari Hamas, yaitu Yahya Sinwar sudah mati, Ismail Haniyah, nah tinggal Muhammad Daif, Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Nah ini Pak Faisal kan luar biasa ya. Baru-baru ini kan saya dengar Pak Faisal berkunjung ke Libanon. Saya waktu itu saya memang datang ke Libanon untuk meliput perang Libanon. Terus saya tiba di sana Senin malam tanggal 23 September. Besoknya saya kenal beberapa petinggi Hizbullah. Salah satunya mantan juru bicaranya yaitu Ibrahim Al-Musawi. Terus saya juga kenal dengan kepala relasi medianya yaitu Muhammad Afif. Jadi waktu itu saya udah bilang saya mau ke sana. Jadi intinya mereka sudah tahu karena paspor saya sudah saya kirim, ID juga udah saya kirim. Jadi kejadiannya itu sore. Jadi saya sore itu saya tinggal itu nginap di namanya itu. Jadi Beirut itu ada dua. Beirut yang aman itu selain Dahiyah. Dahiyah itu adalah basis permukiman Syiah dominan oleh pendukung Hizbullah. Jadi saya waktu itu ziarah ke makam dua komandan, dua panglima Hizbullah, yaitu Fuad Syukur. Fuad Syukur itu tewas di Beirut oleh serangan Israel pada 30 Juli, sehari sebelum pemimpin Hamas Ismail Haniyah di Teheran. Terus juga di sebelahnya itu ada makam Ibrahim Aqil, penggantinya. Ibrahim Aqil itu tewas juga di Beirut, di Dahiyah, itu pada 20 September. Nah saya habis ziarah, udah foto-foto di sana nggak ada masalah. Nah itu Dahiyah itu selatan Beirut dekat dengan bandara Rafiq Hariri. Nah kemudian saya seberang jalan itu namanya Hari-Harik, itu masih daerah Dahiyah. Jadi saya merekam kondisi jalan di sana. Baru 16 detik, saya masih simpan rekamannya. Saya kira dihapus oleh Hizbullah, ternyata enggak. Baru 16 detik, terus tiba-tiba mobil yang saya tumpangi, saya bareng dengan staf lokal KBRI namanya Ahmad. Dia warga Libanon dan asli dari Dahiyah yang basis komunitas Syiah itu. Udah akhirnya handphone saya dirampas, paspor diminta. Beruntung Hizbullah itu tidak ngecek dompet saya. Kenapa? Karena di dompet saya itu ada duit shekel, sisa saya liputan ke Gaza. Ke Gaza. Kalau Israel saya di blacklist, nggak bisa masuk Israel. Karena Gaza itu kan, Palestina itu kan belum sebuah negara, jadi masih pakai mata uang Israel, shekel namanya. $1 itu sekitar 3 shekel. Nah itu beruntung di situ saya punya 250 shekel sisa, jadi sekitar $80 lah di dompet. Mungkin kalau
Jadi saya berdua Ahmad itu sekitar 3 jam lah. 3 jam itu sore, kejadian sekitar jam 5 kita dikerubungin, ya mereka kontak dengan atasannya, akhirnya kita dibawa ke kantor intelijen Hizbullah. Ya, kita sama diinterogasi di situ sejam. Kemudian dijemput oleh intelijen militer Lebanon, kirain saya kita bebas kan, karena udah nggak di Hizbullah lagi. Ternyata kita diinterogasi lagi di kantor intelijen militer Lebanon. Akhirnya saya berdua Ahmad dibawa ke penjara khusus teroris di Kementerian Pertahanan Lebanon, itu di bawah tanah. Jadi kita sempat menginap semalaman. Itu selama di sana ya kita diborgol, mata ditutup. Seperti itu. Kenapa dianggap mata-mata atau apa? Ya ketika ditangkap Hizbullah itu ya dianggap mata-mata, karena ternyata saya baru tahu ada aturan ada aturan bahwa tidak boleh memotret atau merekam video dahiyah. Kita kan nggak tahu. Jadi saya ngerekam aja, ya udah ternyata habis itu dicegat mobil. Tapi malah nggak dihapus tadi ya? Nggak dihapus karena memang baru jalanan, baru 16 detik. Jadi yang direkam itu belum tempat-tempat inti yang baru jalanan aja, masih lurus, belum saya tengok kanan tengok kiri handphonenya. Terus apalagi yang diinterogasi pada saat itu? Ya ditanya ngapain kesini, terus sudah berapa kali kesini. Ini kan kunjungan saya ketiga, karena saya waktu itu pernah ke Libanon juga, malah saya sampai ke perbatasan Israel Libanon itu Sungai Litani. Itu saya sempat di sana motret patroli pasukan Israel. Saya 2007 di sana waktu itu. Saya ke Kona, basis-basis Hizbullah di selatan, ke Nabatia, ke Kota Sur, Saidah, terus ke Marjayun juga, itu dekat-dekat perbatasan Israel. 2007, 2018 saya waktu itu ikut bantuan kemanusiaan Dato Tahir untuk pengungsi Palestina juga di Libanon. Nah kemarin itu kunjungan ketiga. Memang saya memang senang ke tempat daerah perang sih. Gitu. Karena pengalamannya menarik. Gitu. Tapi kenapa pilih Timur Tengah barangkali? Saya itu kuliah dulu jurusan hubungan internasional, dan memang saya sudah suka Timur Tengah dari pas kuliah. Dan ketika di Tempo pun, saya kan sebelumnya di Tempo ya, saya memang berusaha fokus untuk Timur Tengah sampai sekarang. Nah, boleh cerita dikit, tadi kan Pak Faisal bilang pernah ke Gaza, jalur Gaza. Nah, mungkin ada pengalaman menarik apa yang bisa di-sharing buat penonton SRO kita? Ya, Gaza itu jadi waktu itu 2012 saya itu ada 2 pilihan, karena kalau waktu itu kan terjadi pemberontakan di Suriah kan 2011. Saya sebelumnya ke Libya 2011 sampai Gaddafi meninggal, saya di Libya. Nah, kemudian 2012 saya bimbang apakah ke Gaza atau ke Suriah. Kalau Suriah lagi rame kan, setelah Libya kan ke Suriah. Nah, itu akhirnya saya memilih ke Gaza aja, karena pertimbangan saya isu Palestina selalu hiduplah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim kan, mayoritas Muslim. Akhirnya saya pilih ke sana, apalagi saya kenal dengan salah satu pendiri Hamas namanya Mahmoud Zahar. Dia usia 79 tahun. Saya kenal dekat. Saya sering teleponan. Nah, untuk pertama kali, jadi pertemuan saya itu ketika saya ke sana itu 2012 dengan Mahmoud Zahar itu pertemuan kedua, karena ketika dia jadi Menteri Luar Negeri, Hamas menang pemilu parlemen 25 Januari 2006, dia 2007 datang ke Indonesia. Nah, di sinilah pertemuan pertama. Kemudian 2012 saya ke sana. Nah, sebetulnya saya pengen lewat imigrasi. Saya juga tidak niat untuk lewat terowongan. Cuma imigrasi susah, dan kata orang-orang harus nyelepin uang dolar lah di paspor di imigrasi Mesir. Ya udah, akhirnya saya ketemu calo terowongan di perlintasan itu. Ditawarin daripada lewat imigrasi bayar $100, ya udah ke kita aja 250. Berarti ilegal dong maksudnya ibaratnya? Ilegal, Pak. Ilegal. Jadi saya keluar masuk ilegal. Emang kucing-kucingan. Jadi sama calo itu kita naik taksi. Mereka bawa omprengan tua. Jadi di sana itu kayak Mercy tua tuh jadi omprengan taksi. Kita kucing-kucingan jarak dari perlintasan Rafah sampai saya ke terowongan itu, pintu terowongan di rumah warga sipil di bagian belakang rumahnya itu sekitar 4 kilo. Jadi kita kucing-kucingan dulu karena saya orang asing kan. Sempat beberapa kali kita sempat berhenti di lapangan, terus lihat situasi, baru jalan lagi. Nah, udah akhirnya ya sampai di situ. Saya deg-degan juga karena dalamnya itu terowongan itu cuma 2 meter, dan kebetulan waktu itu ada helikopter Apache-nya Israel lagi patroli. Karena kan Mesir dengan Israel kan punya hubungan diplomatik ya. Jadi Israel biasa melakukan patroli di Sinai, itu kan daerahnya namanya Semenanjung Sinai. Ya udah, akhirnya saya memutuskan masuk. Kaget juga karena saya harus sendirian. Jadi kita nggak tahu di ujung tuh ada apa. Apalagi paspor saya itu kan dipegang di ujung kan.
pegang di ujung. Ya udah akhirnya saya masuk itu sekitar 250 meter. Ya itu tadi lebarnya cuma 1 meter muat 1 orang. Udah saya masuk, ternyata saya munculnya itu di bawah bangunan apartemen yang lagi dibangun. Jadi memang saya sudah kontak dengan Mahmud Zahar. Nah nanti saya tinggal itu di hotel nomor 2 termahal di Gaza, namanya Al Majdal. Nah itu ketika saya di sana itu bertepatan dengan kunjungan Emir Qatar, bapaknya Emir yang sekarang, Syekh Hamad bin Khalifah Al-Thani. Nah itu dia nginep di hotel bintang 5 satu-satunya di Gaza. Itu jaraknya paling 3 gang dari tempat hotel saya. Itu namanya Hotel Al Mashtal. Nah karena saya tamunya pemimpin Hamas, saya dapat diskon $20 waktu itu. Harusnya $100 per malam jadi $80. Ya yang menarik sih, saya juga agak miris ya. Jadi walaupun Gaza itu diblokade, ternyata orang-orang kayanya ya tetap hidup seperti biasa. Nah kayak Al Majdal itu kan milik dari Abdul Aziz Al Khalidi, nama salah satu orang paling kaya di Gaza. Rumahnya itu di seberang hotelnya, seberang hotel saya nginap. Nah itu rumahnya itu 4 lantai. Nah itu selama saya di sana juga saya ngelihat ada orang-orang Gaza dari keluarga kaya yang juga merayakan ulang tahun. Tapi ketika saya keluar, ya saya ketemu orang yang sangat miskin. Saya ngobrol dengan nelayan. Dengan nelayan di sana yang karena di blokade Gaza kan mereka hanya bisa nelayan 3 mil. Nah saya sempat ketemu gadis namanya Hebaziat, itu umur 21 tahun belum menikah. Di dunia Arab itu kan kalau umur udah lewat belasan belum menikah itu aib. Nah waktu itu saya tanya, kenapa kamu belum menikah? Dia bilang, kalau saya menikah saya dosa. Karena saya tidak bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak saya nanti. Ya karena Gaza diblokade dari 2007 oleh Israel. Setelah Hamas menang pemilu 2006, Fatah terusir dari Gaza, ya akhirnya diblokade. Sampai sekarang. Dan itu baru 2 pemimpin negara yang berkunjung ke sana, yaitu Emir Qatar dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Nah, saya berharap Prabowo menjadi pemimpin ketiga sekaligus presiden pertama Indonesia menginjakkan kaki di wilayah Palestina. Karena kan Soekarno baru sampai Mesir aja. Kondisi hotel yang Pak Faisal nginep hari itu kondisinya sekarang gimana? Sekarang udah hancur. Hancur. Ya masjid yang bagus yang di tepi pantai, Masjid Al Khalidi yang dibangun yang pemilik hotel Abdul Aziz Al Khalidi juga katanya udah hancur. Waduh. Gaza itu cakep. Jadi dia itu kalau dari kita nyebrang itu Rafah, kemudian Khan Yunis, naik ke Khan Yunis Deir Bala Kemsati, Kota Gaza, Beit Lahia, Jabalia, terakhir Beit Hanun. Beit Hanun itu udah perbatasan Israel. Ada namanya perlintasan Erez. Jadi kalau dari Israel namanya Erez, dari Gaza namanya Beit Hanun. Itu untuk menghubungkan Gaza dengan Israel. Nah, saya dengar juga kan baru-baru ini kan kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza itu kan dibakar sama Israel. Gimana kayak kondisi sekarang yang Pak itu tahu? Yang terakhir saya tahu bukan dibakar, itu Senin sekitar tanggal 19 Oktober kalau tidak salah itu kejadiannya. Itu ditembak oleh tank Israel. Jadi bukan dibakar itu yang sebelumnya Desember 2023. Karena kan rumah sakit Indonesia kan juga pernah dijadiin basis pasukan Israel di Gaza kan, salah satu di utara. Dan memang terakhir itu yang saya tahu itu kan untuk bangun renovasi rumah sakit Indonesia itu butuh lebih dari 100 miliar lah, karena kan peralatannya itu dari Jerman. Seperti itu. Nah saya itu pas di Gaza itu sempat ke rumahnya Mahmud Zahar, itu rumahnya 6 lantai. Karena di sana itu banyak informan Israel, jadi nggak bisa sembarangan orang tahu rumah sakit rumah pemimpin Hamas. Jadi walaupun saya naik taksi, dia pun nggak tahu. Jadi saya harus nelpon. Jadi yang menarik di sana selain itu adalah ada kuburnya buyutnya Nabi Muhammad, yaitu Said Hashim. Saya juga baru tahu itu Masjid Said Hashim. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi buyutnya Nabi Muhammad itu kuburnya itu di Gaza. Sekalian ziarah. Yang luar biasa ya. Iya seperti itu. Dan juga kan nggak gampang semua orang bisa berhubungan langsung dengan pemimpin Hamas karena kan ya organisasi teroris itu. Ya tokoh Hamas lainnya yang Bapak kenal siapa lagi? Ya saya kenal dengan Fauzi Barhum, terus saya juga kenal dengan Ghazi Hamad, kemudian saya juga kenal dengan Musa Abu Marzuk, bekas kepala biro politik, dengan Khalid Mishaal, beberapa lah saya kenal ya. Terus gini, salah satu kebijakan Indonesia adalah mendukung solusi 2 negara untuk meredam konflik di Palestina. Nah, menurut Pak Faisal, apakah masih relevan cara ini? Nah itu makanya salah satu tesis saya bahwa Palestina negara hayalan itu solusi 2 negara. Pertama kenapa? Solusi ini adalah solusi asing.
Artinya bukan aspirasi bangsa Palestina, belum pernah dibawa ke referendum oleh rakyat Palestina. Kalau sebagai analogi begini, misalkan ketika itu kita dijajah, terus ada orang asing kumpul kayak sekarang kan solusi di negara disetujui PBB kan, terus tiba-tiba orang itu menetapkan, oh kamu wilayahnya nanti ini ya, ibu kotanya ini, itu kan aneh. Kita harusnya bangsa itu sendiri yang menetapkan maunya seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah solusi ini memberikan wilayah yang luasnya lebih sedikit. Itu kalau dibandingkan ketika resolusi partisi 1947 itu Palestina dapat 45%, kemudian Israel dapat 52% karena Yerusalem yang 2% dengan Bethlehem masih statusnya hukum internasional. Tapi itu pun sudah dilanggar oleh Israel. Nah, solusi dua negara hanya 22%. Artinya kan mana ada sih bangsa yang mau ditentuin oleh orang asing, oh kamu luasnya nanti cuma 22%. Kalau mau fair, nah iya, kurangnya udah jauh banget dari 45 yang disetujui PBB, resolusi partisi tahun 47, terus cuma dikasih 22. Nah kalau kita mendukung itu artinya kita nggak jujur mendukung Palestina. Jadi kita memberikan wilayah yang menjadi haknya, kalau mau ikut ke resolusi partisi 1947. Itu faktor kedua. Yang faktor ketiga adalah pemerintahan Abbas itu, Presiden Abbas itu kan udah nggak konstitusional. Dia itu menurut konstitusi Palestina, dia kan jadi presiden setelah Yasser Arafat meninggal 11 November 2004, dia jadi Januari 2005. Harusnya dia itu menjabat 4 tahun 2009. Artinya belum pernah ada pemilu presiden, artinya jabatan dia udah enggak. Nah terakhir itu ketika survei dilakukan, 80% rakyat Palestina itu pingin Abbas mundur. Udah nggak disukai karena korup juga dia. Saya pernah wawancara aktivis Palestina, teman dari Nizar Banat, aktivis yang suka mengkritik Abbas tapi tewas dibunuh oleh pasukan intelijennya Abbas. Itu dia tinggal di Amerika, namanya Fadi As-Salamin. Dia bilang Abbas itu pemimpin Palestina paling korup sepanjang sejarah. Jadi nggak mungkin solusi itu bakal berjalan dengan bekerja sama dengan pemerintah yang sudah tidak disukai rakyatnya. Udah gitu tambah lagi dia sudah tidak konstitusional. Dan itu juga sangat bertentangan dengan Indonesia yang memakai prinsip demokrasi, tapi kita bekerja sama atau mendukung pemerintahan yang sudah tidak demokratis seperti itu. Jadi solusi dua negara ini ya itu solusi yang sudah tidak relevan dan tidak akan mungkin berjalan. Ya karena memang makanya saya berkesimpulan sampai sekarang saya itu nulis itu 2008 proposal tesis Palestina Negara Hayalan, dan sampai sekarang saya masih meyakini tidak akan pernah ada negara Palestina karena kondisi realistis di lapangan itu tidak memungkinkan, faktor internalnya. Selain itu kan juga ada faktor agama. Kita tahu kan gerakan Zionis itu kan pengen Masjid Al-Aqsa rubuh, dibangun kuil suci ketiga, karena kuil suci pertama dan kedua kan dihancurkan zaman Yunani dengan pasukan Romawi kuno itu kan. Itu terus juga kan tidak mungkin juga umat Islam seluruh dunia rela Al-Aqsa yang pernah jadi kiblat pertama umat Islam, apa tempat Nabi Isra dan Mi'raj itu dihancurkan itu juga. Jadi memang konflik ini susah, campuran antara nasionalisme, ada ekonomi. Karena begini faktor ekonominya. Seperti Arab Saudi menguasai Mekah dan Madinah, itu kan nggak perlu promo, ayo datang, karena ada kewajiban agama untuk haji dengan umroh. Apalagi nih Yerusalem, kota suci bagi tiga agama. Yahudi ada tembok ratapan, yang Kristen ada di situ ada Bukit Golgota, ada gereja makam Yesus, Islam ada Al-Aqsa. Jadi siapa yang menguasai Yerusalem kan potensi ekonomi sangat besar. Seperti itu. Itu yang menjadi perebutan juga terus ya. Iya, makanya ada faktor agama, ada faktor ekonomi, ada faktor nasionalisme, itu yang sulit. Nah, kondisi perang Israel dengan Gaza ini kan sudah meluas ke Lebanon dan Iran tadi. Kalau Pak saya lihat ini kira-kira nanti ke depannya akan ada gencatan senjata atau malah terus melanjut, lebih eskalasinya naik? Sebenarnya ini sih perang berhenti ini semua tergantung Netanyahu. Karena kita tahu kan Netanyahu ini kan keras. Dia kenapa melebarkan perang sampai ke Lebanon? Karena di Gaza dia sudah kalah, popularitasnya udah ambruk. Jadi dia butuh perang baru yang untuk menjaga popularitasnya. Kan dia beralasan bahwa untuk memindahkan para pemukim yang mengungsi dari wilayah utara Israel itu di Metula, terus di Kafar Kila, terus itu kan udah pada mengungsi karena diserang oleh Hizbullah sejak 8 Oktober. Nah itu jadi ini ada manuver politik atau ambisi pribadi dari Netanyahu untuk mempertahankan reputasinya. Karena sebelum meletupnya perang Gaza, reputasi Netanyahu udah ambruk karena dia tersandung kasus korupsi ada 4. Kemudian juga ada kasus penyunatan kewenangan Mahkamah Agung.
Jadi Netanyahu ingin menyunat kewenangan Mahkamah Agung, nah itu kan demo terus setiap hari. Jadi saya kira kapan perang ini berhenti ya tinggal tergantung apakah Israel mau mundur. Karena kalau Israel mundur dari Gaza ataupun Israel mundur dari Lebanon, artinya kan Israel kalah. Walaupun fakta di lapangan mereka sudah kalah. Mereka 3 tujuan perang yang sudah ditetapkan Netanyahu ketika mengagresi Gaza itu kan adalah menghabisi Hamas dengan milisi lainnya, membebaskan semua sandera, sama mendemilitarisasi Gaza itu kan tidak ada yang terwujud. Sama dengan ketika mereka menyerang Hizbullah terus invasi itu sampai sekarang itu tidak ada satupun desa di selatan Lebanon yang dikuasai. Dan Hizbullah yang walaupun Hasan Nasrallah yang sudah tewas itu, saya waktu itu ada di Beirut ketika Nasrallah tewas, itu sampai sekarang Hizbullah masih bisa menembakkan roket, menembakkan peluru kendali balistik, drone, bahkan terakhir itu kan ke rumah pribadinya Netanyahu di daerah Kaisarea pinggiran pantai. Kebetulan nggak ada di sana waktu itu Netanyahu dengan istrinya Sarah. Nah, kalau lihat kondisi sekarang kan Israel melawan begitu banyak negara di Timur Tengah itu kan saya rasa apa itu kewalahan nggak? Sebenarnya kalau tanpa dukungan Amerika, Israel pasti udah kalah, sudah habis lah. Karena kan kita tahu beragam resolusi yang memojokkan Israel pasti diveto oleh Amerika Serikat. Nah itu susahnya. Kalau Amerika sudah tidak lagi mendukung Israel atau tidak bias mendukung Israel, pasti perang udah selesai juga. Karena Netanyahu kan merasa didukung oleh Amerika. Nah Amerika mendukung ini kan ada faktor kekuatan lobby Zionis di Amerika. Jadi dalam buku The Power of Zionist Lobby in America, karangan 2 profesor Amerika itu pengajar Harvard, gara-gara nulis buku itu dia keduanya dipecat dari Universitas Harvard. Dia bilang di Amerika itu ada istilah namanya Israeli Firsters. Artinya orang-orang yang menjadikan kepentingan Israel adalah kepentingan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika, terutama di Timur Tengah. Nah, itu bisa orang Yahudi atau non-Yahudi tapi mereka pro-Zionis seperti itu. Nah, kalau melihat dari kondisi persenjataannya, Israel kan berhasil membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Nah, terus Iran berhasil membombardir sejumlah pangkalan militer di Tel Aviv. Nah, ini kalau Pak Faisal lihat mana yang persenjataannya lebih unggul nih, antara Iran sama Israel? Sebenarnya seimbang ya, karena kita tahu nah terakhir ini kan Iran mengancam akan membalas serangan Israel yang kemarin itu kan, yang tanggal 26 Oktober kalau tidak salah. Nah itu Iran sudah menyatakan bahwa serangan balasan ini akan lebih kuat dan menyakitkan ketimbang 2 serangan sebelumnya. Serangan yang 13 April sama serangan 1 Oktober. Nah itu ini kita tunggu, tapi saya yakin kalau misalkan kedua negara terutama Israel itu tidak akan berani melakukan perang all out dengan Iran. Karena kan mereka tahu di belakang Iran itu ada Rusia dengan Cina. Sama dengan di belakang Israel itu ada Amerika, Jerman, Inggris, Perancis dan negara-negara, sebagian negara Arab Teluk itu. Jadi kalau misalkan sampai pecah perang terbuka, bukan hanya Timur Tengah yang hancur, tapi efeknya kemana-mana ya. Terutama kan di situ basis sumber minyak. Minyak kan masih menjadi energi utama industri dunia. Jadi ya itu akan kewalahan nanti industri semuanya, karena harga minyak pasti akan naik. Nah, kalau melihat dari sisi kekuatan intelijen antara Iran dengan Israel, mana yang lebih unggul? Ya sejauh ini sih keduanya Mossad itu berhasil menyusup ya. Kita tahu ada infiltrasi beberapa tahun belakangan itu di fasilitas nuklir Natanz di kota Isfahan. Terus 2018 Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB mengumumkan bahwa Mossad berhasil berhasil mencuri dokumen rahasia program nuklir, termasuk membunuh ketua program nuklir pada 2020 November kalau tidak salah. Itu namanya Muhsin Fakhrizadeh. Jadi artinya Mossad juga beroperasi di sana. Makanya sempat ada spekulasi Ismail Haniyeh tewas kan karena ada bom yang ditanam seperti laporan New York Times, walaupun juga dibantah oleh Iran. Tapi yang jelas posisi tempat tinggalnya Ismail Haniyeh itu di Teheran. Saya sudah 3 kali juga ke Iran. Itu sangat terbuka. Ada di perbukitan kalau tidak salah Gunung Alborz. Nah itu salah satu tempat yang menjadi tempat pengamatan jarak jauh. Jadi memang ada unsur kerjasama antara ada infiltrasi Mossad di dalam badan intelijen Iran itu sendiri. Itu sempat diakui juga dan diungkapkan oleh Mahmud Ahmadinejad. Ya, karena bisa tahu persis posisinya. Iya, posisinya kapan dan di mana. Iya. Nah, itu juga kasusnya sama dengan Hasan Nasrallah. Itu juga banyak katanya ada infiltrasi Mossad di dalam tubuh lingkaran dalamnya Hizbullah seperti itu. Nah, ini juga
kan banyak negara termasuk Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk tidak menyerang nuklirnya Iran ya. Nah, kalau sempat terjadi nuklirnya Iran ini diserang oleh Israel ini gimana dia? Ya pasti Iran akan menyerang balik. Karena bulan lalu sempat ada catatan seismik dari Badan Seismologinya Armenia, ada gempa sebesar 4,6 skala Richter, dan itu diyakini bahwa Iran sedang menguji coba senjata nuklir. Artinya kan Iran sudah punya senjata nuklir. Karena gempa itu bukan gempa biasa, gempa dari uji coba senjata nuklir. Nah, itu pasti Iran. Nah, makanya senjata nuklir ini kan senjata deterrence. Jadi semua negara yang punya senjata nuklir, kita lihat Korea Utara. Bagaimanapun Korea Utara kejam kepada rakyatnya, tidak akan ada yang berani karena dia punya kekuatan nuklir. Sama seperti Pakistan, sama seperti India. Nah, ini Iran punya ya. Artinya Iran dengan Israel ini sekarang adalah dua kekuatan militer di Timur Tengah yang terkuat, paling kuat Iran dengan Israel di Timur Tengah. Dampak nuklir kira-kira gimana kalau dibandingkan dengan bom atom dulu? Ya pasti jauh lebih itu. Penelitian yang pernah saya baca itu ada 100.000 kali kekuatannya ketimbang bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dengan Nagasaki. Jadi saya yakin para pemimpin negara di dunia ini masih rasional karena kita juga pernah mengalami pandemi COVID. Di mana dunia lumpuh secara sosial, ekonomi maupun politik, baru penyakit, apalagi bom atom mungkin akan menghancurkan peradaban manusia sedunia. Seperti itu. Memang pasti peradaban manusia bisa hilang. Bisa hilang itu. Kiamatnya dipercepatlah oleh manusia. Bahaya sekali ya. Mudah-mudahan kita harapkan tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi itu. Nah, terus ini walaupun Rusia dan Iran bukanlah sekutu yang resmi, tapi hubungan mereka semakin erat akhir-akhir ini. Bahkan Putin bertemu dengan Presiden baru Iran, Masud Pezeshkian pada 11 Oktober lalu. Nah, apakah perang Israel dan Iran ini akan menyeret Rusia masuk ke dalamnya? Sebenarnya Rusia sudah terseret lama ya, karena kalau kita lihat pemimpin itu kan dilihat dari backgroundnya. Putin itu kan bekas orang KGB. KGB itu kan dinas intelijen yang perang dingin waktu zaman perang dingin dengan Amerika kan. Sebelum tumbuh Glasnost dan Perestroika 1991 Mikhail Gorbachev. Artinya Putin yang tumbuh di KGB ketika perang dingin, dia akan selalu mengambil kebijakan karena pemimpin kan tergantung background dan backmindnya. Dia pasti akan mengambil kebijakan dengan yang antitesa dengan bekas musuhnya. Amerika itu kan bekas musuhnya dan akan selalu jadi bekas musuhnya buat Putin sebagai orang KGB. Nah, makanya Putin selalu mengambil posisi yang berbeda di Timur Tengah. Orang-orang Hamas sendiri sering bertandang ke Moskow bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia. Para pemimpin Hamas seperti itu sendiri. Nah, pasti Rusia memang sudah menyatakan, apalagi dengan Cina juga sudah ambil posisi sebagai mediator Hamas, terus kemudian Arab Saudi dengan Iran. Artinya begini, sudah ada kelelahan dari negara-negara yang punya kepentingan di Timur Tengah itu terhadap posisi Amerika sebagai yang bisa diharapkan sebagai mediator. Karena Amerika itu terlalu bias mendukung Israel itu tanpa filter lah. Nah, akhirnya dicarilah mediator ya seperti Rusia, Hamas pun, terus juga Arab Saudi pun ketika ingin Iran pun dia juga memilih dengan Cina ketimbang dengan Amerika ketika ingin mediasi dengan Iran, Arab Saudi. Terus juga terakhir itu kan Israel itu sudah meminta kepada Rusia, minta tolong agar bisa mencapai gencatan senjata dengan Hizbullah. Kenapa dengan Rusia? Karena Rusia dekat dengan Iran tadi, dan Iran adalah penyokong dari Hizbullah maupun dengan Hamas dengan Jihad Islam. Jadi Rusia itu memang sudah terlibat langsung dalam konflik di Timur Tengah, yaitu tadi karena Putin akan selalu mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi yang diambil oleh Presiden Amerika manapun. Nah, sekarang kan Amerika ini sudah mau melakukan pemilu nih. Nah, ini kalau Pak Faisal lihat kebijakannya terhadap Israel. Kalau saya ngelihatnya lagunya sama, penyanyinya beda. Artinya ya kebijakannya tetap sama secara prinsipil. Karena kita tahu maupun Demokrat maupun Republik sama. Kalau kita mau berkaca begini, jadi tidak bisa dibedakan antara presiden dari Republik ataupun dari Demokrat. Ketika keluar Jerusalem Embassy Act, undang-undang yang mewajibkan Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv, Israel ke Yerusalem, itu ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat.
Nah, karena sensitif, tidak ada yang berani memindahkan. Baru Trump akhirnya membuat pengakuan pada 6 Desember 2017. Kemudian dilanjutkan memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem itu ketika ulang tahun kemerdekaan Israel. Itu dari presidennya Republik. Artinya siapapun yang jadi presiden, mereka akan tetap pro-Israel. Itu tadi karena kekuatan lobby Zionis di Amerika itu. Benar. Apakah benar nggak seperti tadi yang Zionis kan Yahudi itu penguasa di Amerika yang orang bilang dibayar lahir itu lebih hebat dari presidennya karena penguasai ekonomi. Iya benar, media, politik, keuangan. media, Ya di buku yang saya baca seperti itu, The Power of Zionist Lobby in the America. Itu yang ditulis oleh 2 profesor itu. Jadi memang siapapun presiden Amerika dia pasti akan pro Israel ya karena mereka itu yang organisasi lobby Zionis terbesarnya itu adalah AIPAC. Nah, AIPAC ini mereka mendanai siapapun calon anggota Kongres baik Republik maupun Demokrat, maupun calon presidennya. Jadi biar mereka pro terhadap kebijakan Israel. Makanya kita lihat ketika perang Gaza itu sempat demo besar-besaran di kampus Amerika. Ternyata Amerika dengan yang mengklaim sebagai bapaknya demokrasi, mereka mematikan, membubarkan paksa para demonstran mahasiswa. Itu artinya kan Amerika juga tidak bisa berlaku demokratis ketika terkait dengan kepentingan Israel. Karena kan demo itu kan artinya kan para pemuda Amerika, generasi muda Amerika kan udah anti Israel karena lihat kenyataan di Gaza. Nah, itu ternyata tidak siap juga Amerika dengan hal itu. Sama juga dengan kasus HAM ya. Ya, sama juga dengan kasus. Soalnya penegak HAM tapi pelanggaran HAM Nah, juga. benar. Amerika kan yang Amerika di mana di Irak, invasi Irak ternyata Libya. akhirnya ketahuan di Libya, akhirnya ketahuan ternyata Saddam belum punya senjata pemusnah massal seperti Itu kalau nggak salah Bush. pemusnah massal itu adalah sisa-sisa waktu zaman Ronald Reagan jadi presiden itu belum dibawa pulang. Nah, waktu Irak dengan Iran perang. Iya, Iran perang ya benar 1988 ya. Pak Faisal kan pernah berkunjung juga ke Iran nih. Iya. Gimana pengalamannya? Apa yang dilihat di sana? Ya kalau saya ngelihat gini, Iran itu sudah diembargo oleh Barat, terutama oleh Amerika Serikat kan sejak kemenangan revolusi Islam 1979 dipimpin Imam Khomeini. Dan dari 79 sampai sekarang mereka masih bisa bertahan. Ya kenapa ya? Padahal embargo Nah, kenapa udah sekian itu lama. bisa bertahan? Artinya ada pride. Sebuah bangsa bisa bertahan ketika dia punya pride. Iran itu kan adalah kelanjutan dari Kesultanan Imperium Kekaisaran Persia yang pernah menguasai dunia sebelum Masehi dulu kan. Nah, artinya begini, bangsa Iran akan merasa dilecehkan kalau dia takut dengan Amerika Serikat yang baru merdeka 1776. Kita sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, kita sudah pernah menguasai dunia, masa kita takluk sama bangsa kemarin sore kan gitu. Itu pride itu yang membuat saya lihat membuat bangsa Iran kuat melawan tekanan Barat. Seperti Tapi sumber-sumber penghasilan baik itu mereka itu pertanian segala macam. Mereka itu punya minyak dan gas. Iran itu penghasil minyak nomor 6 terbesar di dunia. Kalau tidak salah sekarang itu mereka itu produksi minyaknya itu sampai 3 juta barel. Malah mau naikin 5 juta barel. Terus juga mereka di Teluk Persia itu kan dengan Qatar itu kan berbagi dua. Cadangan gas terbesar di dunia. Qatar kan sampai sekarang kan eksportir maupun produsen gas terbesar sampai 100 juta ton kalau tidak salah per tahun. Nah, Iran berdua dengan Qatar itu punya cadangan gas yang dibagi dua. Itu belum gasnya lagi. Tapi dengan di embargo itu apakah perdagangan untuk makanan segala macam itu pengalaman saya di sana sih fine aja. Mungkin internet yang agak susah. Tapi yang jelas mereka itu mobil. Jadi kalau yang suka motor lama kayak CB100 itu kan di sana masih banyak lah. Dan mereka punya produksi mobil sendiri. Saya lupa namanya. Tapi mereka di sana menghasilkan nggak pertanian sendiri atau apa? Oh iya menghasilkan. Karena kan Iran kan daerahnya kan 4 musim juga dan banyak perbukitan. Pertaniannya bagus kok mereka. Oh jadi sumber makanan juga bisa dihasilkan dari negara sendiri. Dihasilkan dari negara sendiri. Jadi memang mereka kuat tanpa mengandalkan dari negara lain. Nah kan baru-baru ini kan Afrika Selatan mengajukan bukti-bukti genosida yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, ke ICJ ya, Mahkamah Internasional. Nah, apakah nih menurut Pak Faisal akan berhasil menyeret Netanyahu dalam sidang ini? Ya memang yang ditunggu adalah ketua jaksanya ICC, Mahkamah Pidana Internasional itu Karim Khan. Dia orang Inggris turunan Pakistan. Nah, dia kan sudah bilang bahwa dia ingin minta pre-trial chambernya ICC segera mengeluarkan ACC bahwa biar bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dan memang akhirnya dibalas oleh Israel dan sekutunya itu dengan mempropagandakan ada
pelecehan seksual yang dilangsungkan Karikam. Nah ini memang harus ditunggu memang. Saya berharap sih itu akan segera keluar, tapi persoalannya adalah kan tidak mudah nangkap Netanyahu. Ya, eksekusinya kan gimana kan? Eksekusi Polisinya gimana? siapa yang nangkapnya? Nah iya, jadi artinya ada sekitar 143 negara, dan kita bukan termasuk negara yang menandatangani Statuta Roma yang bisa menangkap penjahat perang. Nah kalau Netanyahu ke Amerika ya nggak mungkin ditangkap. Ya dia mungkin baru ketangkap kalau ke Afrika Selatan. Artinya walaupun surat perintah penangkapan itu keluar, tidak seperta-merta orang akan nangkap Netanyahu. Ya, apalagi di negara sendiri siapa yang Iya, itu sendiri ya, makanya Netanyahu pasti bisa milih-milih, mungkin ya ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman masih aman lah dia walaupun ada surat perintah penangkapan. Tapi kalau kayak ke negara Amerika Latin seperti Chili, kan Kolombia, iya. Kalau negara sekutu masih aman. Ya memang cuma harus begini ya. Yang jadi persoalan ini sebenarnya dunia dilecehkan. Karena perang Gaza itu bukan baru pertama sekarang terjadi. Perang Gaza pertama itu setelah Israel mundur dari Gaza Agustus 2005. Itu perang Gaza pertama Desember 2008 sampai Januari 2009. Perang Gaza kedua itu terjadi November 2012. Kemudian perang pada 2014. Kemudian perang pada 2021. Ini perang Gaza kelima. Dan pasti yang sudah ratusan ribu warga Palestina yang tewas oleh agresi militer Israel selama 5. Belum lagi kalau dihitung mundur dari sejak penjajahan, kalau dihitung dari mulai dari Israel terbentuk pada 14 Mei 1948 itu kan udah lama, udah 76 tahun Israel menjajah Palestina. Ya kemungkinan besar udah jutaan yang tewas. Nah sampai sekarang itu Israel nggak pernah dapat sanksi. Ya itu tadi karena Dewan Keamanan di situ ada Amerika yang membackup Israel, pasti akan memveto. Perannya kok kayak agak begitu kelihatan. Ya memang sudah impoten kalau menurut saya. Karena sejak perang Yom Kippur tahun 1973, Amerika itu sudah memveto lebih dari 50 resolusi yang memojokkan Israel. Ini baru memojokkan, baru mengecam, belum memberikan sanksi. Nah itu. Jadi siapa yang bisa menghentikan perang negara? Hanya Amerika saja atau karena PBB kan nggak punya gigi lagi pada dengan kasus ya itu ini. Tadi kalau misalkan pemerintahan Netanyahu berganti atau kalau Amerika serius menekan Israel, misalkan menghentikan pasokan. Kan terakhir itu Amerika menunda pengiriman bantuan 17 miliar dolar bantuan militer itu ditunda untuk tahun depan. Ya mungkin kalau Amerika menghentikan pasokan persenjataan maupun bantuan keuangan, ya Israel pasti akan berhenti karena mereka kan juga sudah mengalami defisit. Itu peringkat kredit Moody's sudah menurunkan peringkat kreditnya Israel. Fitch juga sudah melakukan hal serupa terhadap Israel ya karena ekonominya kan Israel ini kan sebenarnya sudah kalah dalam konteks demografi atau sosial. Kenapa saya bilang begitu? Israel ini kan negara imigran. Mayoritas penduduk Israel itu kan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai negara. Ya ada juga dari Indonesia yang datang. Beberapa saya kenal ada yang datang pindah ke sana karena dia mesti punya darah Yahudi. Tapi terutama dari pecahan Uni Soviet. Kayak Netanyahu itu dari Polandia, Eropa Timur banyak. Terus dari Lituania, banyak dari pecahan Eropa Timur. Kemudian dari Maroko ada, dari Turki ada. Karena di Timur Tengah kan juga ada orang Yahudi. Yahudi kan juga orang asli di Timur Tengah. Nah itu ketika negara imigran ini datang ke Israel, itu kan salah satu yang mereka bisa yakin ada jaminan keamanan. Nah sejak serangan 7 Oktober jaminan keamanan itu runtuh, makanya kan karena tembus serangan. Tembus. Bayangin ini nggak apple to apple, milisi melawan negara. Kan Hamas ini bukan negara, milisi, tapi mereka bisa menembus. Nah makanya ketakutan. Belum lagi Hizbullah tiap yang hari. Yang domnya saya kok tiba-tiba sepertinya nggak punya kemampuan menang. Ya memang ya itu tadi kemungkinan produksi senjatanya dari Hamas maupun dari Hizbullah itu sudah mampu menembus infiltrasi dari sistem kubah besinya Israel, Iron Dome itu. Jadi memang Israel itu sudah, kalau ini perang berlanjut, maka Israel banyak yang akan emigrasi dari Israel. Akan keluar ya. Akan keluar dan Israel otomatis bisa makin mengecil. Ya nggak ada penduduk, dia mau buat apa memperluas wilayah kalau nggak ada penduduk? Kan dia kalau mau memperluas wilayah kan harus datangkan ada yang huni. Nah itu seperti itu. Ya, ini kan kita lihat kan perang dunia ini sebenarnya ancaman di depan mata kita juga. Iya, benar. Nah, selain kondisi keamanan, politik, dan juga ekonomi, kalau menurut Pak Faisal, kira-kira apa saran buat generasi muda kita itu Indonesia supaya bisa siap nanti kalau suatu saat ada terjadi apa-apa, bisa siap untuk menghadapi situasi itu? Kalau saya belajar tadi dari Iran, sebenarnya kita itu harus punya pride. Pride ya, pride.
Ya, yang pertama ya kita kan pernah dikasih cerita ya mungkin turun temurun Majapahit pernah menguasai Nusantara, sampai Sriwijaya, Asia Tenggara. Saya kira pride itu yang harus terus ditanamkan agar orang itu bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena dari pride dulu. Ya sama lah pride kita sebagai individu kan kita ini manusia pasti jauh lebih baik daripada ya binatang ya yang lain, makhluk yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Pride itu penting karena dengan ada harga diri itu orang bisa bertahan lah. Dan juga sebenarnya Indonesia kan terletak di Katulistiwa, pertanian segala macam kan masih enak ya. Jadi menghasilkan makanan buat kebutuhan negara sendiri kan masih bisa ya. Ya memang yang swasembada pangan tuh mungkin itu yang harus ditekankan, food security jangan sampai import terus total perang nggak bisa import. Nah ya benar. Ya kayak kemarin kasus ketika invasi Rusia ke Ukraina Februari 2022 kan 24 Februari 2002 itu kan harga gandum langsung naik. Otomatis imbasnya ke sini ke roti kan. Katanya iklim lagi kurang bagus, India semua Vietnam stop ekspor ke beras Indonesia, kita udah kewalahan. Nah iya benar. Iya, memang kita harus siap soal sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Iya. Mungkin ada pesan lagi dari Pak Faisal buat kalau saya Indonesia. Ini dalam isu Palestina begini ya. Dukungan masyarakat sipil, baik bantuan kemanusiaan, demonstrasi, dimanapun termasuk di Indonesia, itu hanya untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka, mimpi. Tapi kalau untuk merealisasikan mimpi, wujudin mimpi itu perlu kesolidan, keberanian, kejujuran dan terobosan dari para pemimpin negara. Artinya decision maker. Tapi ya saya lihat nggak akan ada yang berani melakukan itu. Ya karena semuanya kan berjuang demi kepentingan nasional. Kepentingan nasional masing-masing negara terhadap isu Palestina pasti akan berbeda levelnya. Nah itu saya lihat. Makanya Palestina itu ya bagi saya cuma negara hayalan. Iya tadi itu tesis Bapak ya. Palestina sebagai negara hayalan saja ya. Iya. Pak Edi ini saya mau kasih buku saya tentang Gaza. Gajah simbol perlawanan dan kehormatan. Nah ini supaya lebih abdol nih mesti ada tanda tangannya. Iya. Nah, saya. Makasih banyak Pak Faisal atas bukunya. Ini luar biasa. Sama-sama, makasih juga. Makasih Pak. Iya. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Semoga ke depan Perang Dunia Ketiga tidak terjadi. Dan kita harapkan semua negara adik kuasa berhasil meredam perang itu semakin meluas. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.